Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Halo sahabat PMI, ketemu lagi nih di podcast Merapi. Sahabat PMI masih ingat aku nggak nih? Aku Sarah yang dulu membawakan episode 1 bersama Sasha. Nah kali ini bertemu lagi nih sama aku di episode keempat yang akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Nah biasanya kan kalau misalnya dengar tentang PMI nggak jauh-jauh nih ya dari bencana. Nah mungkin sahabat PMI udah bisa nih menggambarkan sedikit-sedikit dan juga menghubungkan antara pendidikan dan bencana. Ya di episode ini kita akan mengulas tentang kesiapsiagaan bencana di sekolah. Oh ya sebelumnya aku mewakili tim podcast Merapi mengucapkan selamat memperingati wafatnya Isa Al-Masih bagi sahabat PMI yang memperingati. Di episode kali ini, aku nggak akan sendirian dong di sini. Podcast Merapi berkolaborasi dengan Save the Children Indonesia dan sudah hadir nih di sini bersama kita Bapak Freddy Chandra yang merupakan Disaster Risk Reduction and Resilience Advisor dari Save the Children Indonesia. Ya, Pak Freddy bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Mbak. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, enaknya saya memanggil apa nih, Pak? Panggil Mas boleh, nama boleh. Oke. Senyamannya aja. Oke, siap, Pak. Berarti saya panggil Mas aja ya. Ya, boleh. Oke. Nah, sampai saat ini tercatat sekitar 9% sekolah di Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan kebencanaan, baik yang telah difasilitasi maupun hanya sebatas sosialisasi. Jumlah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah sekolah di Indonesia yang sebagian besar berada di daerah rawan bencana. Tantangan ke depan adalah bagaimana strategi penyebarluasan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB secara luas dan merata, serta menyiapkan sistem evaluasi dan pemantauan demi keberlanjutan program. Nah, kita pengen tahu nih Mas lebih jauh tentang gambaran SPAB itu sendiri, terus mungkin ada kegiatan rutinnya, terus mungkin pasti ada tantangannya kan Mas, dan juga hal-hal yang berkesan di dalamnya nih Mas. Nah, langsung aja nih, kalau dari namanya nih Mas, Save the Children. Kalau dari kacamata orang awam nih, di dalamnya itu banyak bergerak pada keberpihakan hak anak-anak. Benar nggak sih Mas Freddy? Atau mungkin Mas Freddy bisa menjelaskan gambaran Save the Children ini seperti apa? Sebenarnya Save the Children itu benar ya, sebuah lembaga independen atau sebuah movement, jadi bersifat global. Namun di Indonesia sendiri kita sudah menjadi entitas sendiri ya, menjadi Yayasan Sayang Tuna Indonesia atau Save the Children, sebuah lembaga independen yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Nah, jadi dengan misi memastikan sebenarnya ada 3 yang besar ya, yaitu memastikan anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, belajar dengan baik dan berkualitas, serta terlindungi dari kekerasan maupun krisis atau kondisi bencana atau darurat. Nah, sebenarnya kita tuh ada di 120 negara ya movementnya. Nah, dan sudah berkiprah sekitar 100 tahun ya. Di Indonesia sendiri sudah berada semenjak tahun 1976. Nah, saat ini kita sudah beroperasi atau menjalankan program di 12 provinsi untuk program-program berbasis pembangunan anak dari beberapa sektor, yaitu pendidikan, kesehatan dan nutrisi, perlindungan anak dan tata kelola anak, program penanganan kemiskinan anak, dan juga respon kemanusiaan atau bencana atau membangun ketangguhan anak-anak terhadap krisis iklim maupun resiko bencana. Oke, berarti Save the Children ini bergerak intinya itu benang merahnya pada anak-anak gitu ya Mas ya, maupun itu tentang pendidikan ataupun yang lainnya, faktor-faktor atau sektor-sektor lainnya ada lagi yang lebih spesifik seperti itu ya Mas. Nah, benar. Untuk kan awal sekolah siaga bencana ini dimulai perjalanannya pada tahun 2006. Nah sebenarnya untuk perjalanan secara runtutnya sekolah siaga bencana ini hingga sekarang itu seperti apa, terus tata kelolanya, serta mungkin ada nggak sih Mas program yang baru terkait dengan kesiapsiagaan bencana di tingkat sekolah sendiri?
Iya Mbak, jadi perjalanan kalau dulu dikenal sekolah siaga bencana atau madrasah aman bencana, sekarang kita kenal sebagai satuan pendidikan aman bencana ya. Kenapa dibilang satuan pendidikan aman bencana? Agar dia bisa mengakomodir sistem-sistem pendidikan atau entitas-entitas yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar kayak PKPM, PAUD dan lain sebagainya. Dan dilihat dari sejarah sendiri sebenarnya dari tahun 2006 sampai 2010 itu sebenarnya pengembangan awal ya konsep sekolah siaga bencana. Nah, itu kemudian di tahun 2011 itu ada kampanye 1 juta sekolah dan rumah sakit aman. Dan setelah itu kemudian berkembang 2011 sampai 2013 yaitu pembentukan Sekretariat Nasional Sekolah Aman Bencana, yaitu sebenarnya bagaimana agar semua pihak baik kementerian maupun juga pihak-pihak yang berarsiran melakukan intervensi pengurangan risiko bencana dan beberapa aktor-aktor atau stakeholder untuk terlibat dalam mendorong sebenarnya pengembangan teknis sekolah aman bencana. Waktu itu kan dibawa ke MCDRR ya di Jogja yang kelima. Nah setelah itu terbentuklah Seknas Sekolah Aman Bencana. Nah kemudian berkembang kemudian dari tahun 2013 itu kemudian disusunlah roadmap 2014 sampai 2020 ya 2019 untuk bagaimana agar pelaksanaan sekolah aman bencana ini dapat diterapkan di berbagai level, di nasional, subnasional maupun di sekolah itu sendiri. Dan kemudian di sekarang itu sudah dibentuk keluar Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana. Itu memperkuat sebenarnya posisi dan mandat ya bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan bencana itu harus dilakukan untuk mengurangi resiko atau dampak bencana terhadap entitas sekolah terutama anak-anak dan keberlanjutan pendidikan. Nah sebenarnya kalau dilihat dari itu semua itu kerangka kerjanya, kalau ditanya tadi bagaimana perkembangan tata kelolanya sekarang, dilihat di level global itu kan ada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction ya tahun 2015 sampai 2030. Dan di situ ada poin bahwa bagaimana pemahaman resiko, penguatan tata kelola, investasi pengurangan resiko bencana dan ketangguhan dan kesiapsiagaan dan respon yang baik. Nah itu kemudian diratifikasi oleh Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 sampai 2044. Di situ juga ada satu poin eksplisit menyatakan bahwa bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pengurangan risiko bencana dan membangun ketangguhan bencana melalui sistem pendidikan. Nah, artinya ini sangat erat arsiran antara upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan aman tadi. Nah, itu di level nasional. Dan kalau kita lihat lagi ke rencana strategis kita, itu RPJMN kita tahun 2020 sampai 2024, 1 dari 7 prioritas itu tuh membangun ketangguhan bencana melalui sistem pendidikan juga, itu poin turunannya. Nah dari atas dasar yang global nasional kemudian disusunlah peta jalan satuan pendidikan bencana yang baru dirilis ya kemarin akhir tahun kemarin 2020 sampai 2024. Di mana di situ dasar hukumnya adalah sebenarnya Permendikbud nomor 33 itu ya. Jadi ada 5 tujuan strategis yang memang harus di-address atau dilakukan atau disasar, yaitu sebenarnya peningkatan kapasitas penyelenggaraan SPAB baik di level nasional, subnasional maupun di grassroots ya atau di sekolah itu sendiri. Penguatan tata kelola SPAB, ketika ngomong tata kelola berarti itu akan ngomongin kebijakan, program dan anggaran di tingkat nasional maupun daerah. Nah, kemudian sistem informasi SPAB, mengingat Indonesia yang geografisnya luas, nggak mungkin itu hanya bisa 1-2 titik, jadi harus kolektif dan sistem informasi juga harus bisa diakses oleh banyak sekolah ya terutama. Nah kemudian yang keempat sebenarnya penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi darurat. Nah walaupun kita membangun kesiapsiagaan sebelum kondisi bencana atau darurat, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa kejadian bencana itu ada terus ya. Dan kalau dari data faktanya 75% itu sekolah dibangun di daerah rawan bencana. Nah, artinya apa? Artinya memang ada kemungkinan terjadi bencana. Nah, untuk itu
kita tetap perlu menyiapkan agar penyelenggaraan pendidikan tetap bisa berlangsung. Kayak contohnya sekarang pandemik aja sudah berdampak terhadap hal itu. Belum lagi bencana-bencana terbesar kayak di Palu. Dan kemudian yang kelima, tujuan strategis dari peta jalan tersebut sebenarnya penguatan kapasitas SPAB tadi dan juga pengetahuan pengurangan risiko bencana dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Ini juga harus dikuatkan agar dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam sistem pendidikan itu dapat memasukkan atau mengintegrasikan atau mendeliver pengetahuan pengurangan risiko bencana sehingga itu menjadi budaya bangsa. Itu yang sekarang ya Mbak. Tentunya dengan kemajuan teknologi sekarang itu pendekatan-pendekatan SPAB itu mulai melihat juga bagaimana pemanfaatan teknologi digital, informasi digital, kemudian juga teknologi tepat guna di level TAPA atau level sekolah untuk membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan sekolah. Pasti Mbak. Baik, berarti perjalanannya udah cukup panjang ya Pak ya. Kalau di Indonesia sendiri berarti udah 15 tahun ya Pak kalau dari 2006 itu. Hampir ya. Iya. Ternyata dan tata kelolanya juga sudah lumayan rapih secara administratif maupun struktural gitu sehingga juga bagus. Nah, untuk seperti yang tadi Mas Freddy kan sempat nih ya menyinggung tentang Permendikbud nomor 33 tahun 2009 yang tentang penyelenggaraan program SPAB itu. Nah, sebenarnya dari Save the Children sendiri punya goal besar atau sesuatu yang ingin dicapai nggak sih karena adanya program SPAB ini? Ya Mbak, jadi sebenarnya diletakkan ke misi besar gerakan Save the Children ini itu ya, bahwa pendidikan itu kan hak dasar ya, semua anak-anak yang harus dipenuhi apapun situasinya. Nah, termasuk dalam konteks ini ada situasi darurat atau bencana. Karena itu menjadi pendidikan menjadi kunci masa depan anak-anak di Indonesia. Nah, jadi atas dasar itu kita Save the Children itu punya gerakan Education Safe from Disaster di level global di Asia Pasifik, fokus sama 2 tujuan besar, yaitu atau kita kenal Zero Goals ya. Artinya Zero pertama tuh kita bermimpi atau berambisi tidak ada anak-anak yang kehilangan hari belajarnya karena kejadian bencana yang menimpa mereka atau terjadi di lingkungannya. Kemudian goal Zero kedua, bahwa tidak ada anak-anak yang terluka bahkan meninggal karena kejadian bencana atau krisis yang terjadi di tempat dia berada, tinggal maupun beraktivitas. Nah, itu sebenarnya karena dasar itu kita untuk mencapai hal tersebut, Satuan Pendidikan Aman Bencana itu merupakan salah satu strategi atau pendekatan yang kita lakukan. Oke, berarti goal besar atau pencapaian yang ingin dicapai adalah Zero tadi ya, Zero Goals. Untuk kan kalau misalnya untuk menurut manajemen sekolah siaga bencana punyanya Palang Merah Indonesia, sekolah aman adalah sekolah yang mengakui dan melindungi hak-hak anak dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin proses pembelajaran, kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswanya yang dijamin setiap saat. Kalau itu kan mungkin sedikit gambaran tuh Mas, kalau sekolah siap siaganya PMI, kalau untuk sekolah siap siaganya Save the Children, gambaran besarnya itu seperti apa? Kalau di Save the Children sendiri kita tuh punya satu kerangka common approach ya, atau kita bilang comprehensive safety school common approach. Dan juga sebenarnya bukan hanya Save the Children ya, itu kemudian juga sudah diadopsi atau dibangun bersama-sama oleh lembaga-lembaga lain yang fokus sama isu ini gitu. Jadi secara komprehensif sebenarnya sekolah aman bencana di perspektif kami itu sekolah yang menerapkan aspek-aspek pengurangan risiko bencana, baik dalam kebijakannya, perencanaannya, dan penyelenggaraan pendidikannya atau daily life atau daily learningnya gitu, semua entitasnya. Nah, untuk mencapai itu ada 3 aspek atau pilar utama yang harus kita address atau harus kita sasar, yaitu aspek pertama atau pilar pertama, bagaimana fasilitas belajar yang aman gitu. Nah, itu baik konstruksi bangunan sekolahnya, kemudian fasilitas pendukung belajarnya, laboratoriumnya, layout atau tata letak bangunannya, ya apakah bisa
cepat untuk melakukan evakuasi, kemudian juga alat-alat safety. Nah itu rasanya perlu dipikirkan kalau kita mau membangun sekolah yang aman bencana. Kemudian ada juga aspek kedua yang juga penting dan mendukung terhadap pilar pertama, itu bagaimana manajemen bencana di sekolah itu diterapkan, mulai dari mengenali resikonya di sekolah, kemudian membuat standar operasi atau prosedur keselamatan, ada rencana kesiapsiagaan, ada latihan simulasi, kemudian memiliki peta evakuasi, dan juga keterampilan penyelamatan, dan juga ada misalnya rencana reunifikasi atau mempertemukan siswa dan keluarga jika terjadi kondisi kritis atau darurat. Nah, kemudian ada komponen yang ketiga, pilar ketiga yang juga penting karena ini bersifat long term, yaitu pendidikan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana atau membangun ketangguhan yang masuk ke dalam aspek-aspek pendidikannya atau proses belajar mengajarnya. Ini bukan berarti kita harus memaksakan harus ada muatan lokal atau dan lain sebagainya, itu tergantung kebutuhan. Tapi intinya sebenarnya bagaimana agar dalam proses kegiatan belajar mengajar itu bisa memasukkan pengetahuan-pengetahuan pengurangan risiko bencana sehingga itu menjadi budaya atau membangun budaya siaga bencana tadi. Nah itu yang kami ini dan yang kami yakini untuk menjadi sekolah yang aman, ketiga aspek itu harus terpenuhi gitu. Oke Mas, berarti sebelum sekolah itu berkolaborasi dengan Save the Children ya Mas istilahnya untuk membentuk sebuah sekolah siaga bencana, itu harus memiliki ketiga pilar itu, ataukah yang utama tuh hanya sekolah itu menerapkan aspek resiko pengurangan bencana saja, atau memang harus ada tiga pilar tersebut masuk di dalamnya? Ya, secara realistis untuk memaksakan ketiga pilar itu sempurna memang masih banyak tantangan ya. Tapi ketika kita bicara upaya mengurangi risiko bencana, maka ketiga pilar itu harus diperhatikan. Namun ketika pelaksanaannya boleh jadi gitu, yang paling bisa dilakukan atau paling bisa dikuatkan itu adalah pilar kedua dulu gitu. Kemudian pilar ketiga atau pilar satu. Tapi kalau dari perspektif saya, bagaimanapun kondisi sekolahnya, ketika aspek pilar ini harus diperhatikan. Contoh misalnya, katakan dia memiliki rencana kesiapsiagaan manajemen risiko bencana sekolah yang baik, diintegrasikan itu dalam pendidikan olahraga misalnya simulasi, kemudian biologi, kemudian geografi mengenai karakter ancaman. Tapi bangunan sekolahnya itu kena gempa goyang dikit aja ambruk gitu. Percuma kan semuanya itu. Gitu kan. Nah, artinya dia terintegrasi, cuman memang tidak bisa dipaksakan harus sekolahnya dibangun ulang dulu baru bisa masuk pilar kedua atau pilar kedua dan jadi sebenarnya ini paralel ya, bersifat bersamaan dan juga tergantung kondisinya. Makanya untuk hal ini perlu dilakukan sebenarnya kajian-kajian risiko terlebih dahulu gitu, aspek-aspek analisis terhadap pilar 1, 2 dan 3 sehingga intervensi yang diberikan itu tidak tidak malah membebani sekolah untuk menjadi tangguh dan siaga terhadap bencana. Berarti kalau sambil berjalan bisa ya Mas? Sambil berjalan tergantung kondisinya ya, tergantung kondisi dan kebutuhan. Tapi menurut saya pribadi itu tidak bisa dilepaskan, dipisahkan satu persatu. Itu harus saling mengisi, terintegrasi. Oke. Nah, kan sekolah pendidikan aman bencana ini kan seperti yang sempat tadi disinggung oleh Mas Freddy ya, untuk mengakomodir semua institusi pendidikan, dimulai dari PAUD sampai bahkan SLB pun termasuk ya Mas di dalamnya. Nah, kalau untuk Save the Children sendiri, adakah secara spesifik itu mengakomodir di salah satu tingkatan di institusi itu? Sebenarnya nggak spesifik, misalnya sebetulnya harus hanya di PAUD atau SD atau SMA ya. Nah, tapi dari sejarah pengembangan program kami juga belajar memberikan layanan dengan kualitas yang baik dan inklusif. Hampir di semua yang disebutkan tadi itu kita pernah melakukan intervensi di memfasilitasi entitas tersebut gitu. Contoh misalnya kayak di DKI kita juga pernah melakukan program sinergi ya namanya, mengkaitkan antara PAUD yang memiliki kesiapsiagaan pembangunan anak usia dini dengan
sekolah aman bencana, karena wilayah itu terdapat PAUD yang berada di wilayah rawan bencana gitu. Dan memang kalau terus lebih dalam itu banyak sekali PAUD yang berada di wilayah rawan bencana atau krisis iklim ya. Cuman program yang mengintervensi di PAUD itu masih sedikit. Nah, kita membangun model itu dan juga sudah bikin modul. Nah, itu satu. Karena kalau di SD atau MTS itu kan tergantung ya. Kalau kita ini kan soal pilihan prioritas gitu. Bayangin jumlah sekolah ya di Indonesia yang sebanyak itu, 75%-nya berada di rawan bencana. Nah, itu butuh kolaborasi banyak pihak. Nah, tapi kita juga butuh jeli gitu. Mana memang benar-benar sekolah yang perlu perlu mendapatkan dukungan, support atau difasilitasi. Jadi kita harus melakukan juga kajian dalam memilih. Nah, tergantung nanti tingkatan sekolah yang ada itu SD, SMP atau SMA atau PKBM atau SLB. Nah, itu juga kita bisa memilih gitu mana yang bisa diintervensi gitu. Karena kan juga keterbatasan sumber daya, kita nggak bisa mengintervensi semuanya gitu. Berarti untuk akomodir tingkat pendidikannya hampir semua dimasukkan untuk dirangkul ya oleh Save the Children istilahnya. Dan itu juga berdasarkan prioritas ya Mas tadi ya. Iya. Nah, itu kan berbeda tuh Mas tingkatannya. Kan biasanya anak SMA tuh isinya adalah remaja-remaja, terus PAUD kan isinya anak-anak. Nah, terus mungkin juga bahkan ada yang SLB itu punya pendekatan khusus nggak sih Mas untuk bisa merangkul mereka? Kan di tingkatan yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda, itu seperti apa Mas? Ya, itu menarik sekali ini pertanyaan Mbak, dan memang sangat relevan ya dengan realita yang ada. Ketika mendeliver atau memfasilitasi satuan pendidikan yang bencana, tentu kita harus memperhatikan aspek siapa nih yang difasilitasi. Nah, ketika kita memfasilitasi kelompok disabilitas, maka prinsip-prinsip inklusivitas itu tidak hanya di SLB ya, tapi di semua sekolah prinsip-prinsip inklusivitas itu tetap kita upayakan. Yang mau saya highlight di sini bahwa kami menggunakan beberapa prinsip ya, yaitu misalnya prinsip partisipasi anak. Jadi anak-anak terlibat secara aktif, jadi bukan sekedar datang ikut itu dianggap partisipatif, tapi enggak, kita berupaya semaksimal mungkin mendengarkan dan melakukan proses-proses partisipasi anak. Dan kemudian karena kerangkanya itu kami percaya bahwa dalam pembangunan anak dalam konteks program apapun itu tidak berdiri sendiri gitu. Dia ada yang namanya kerangka sosioekologi, yaitu di mana anak sebagai senternya, tapi di situ ada pendamping atau keluarga, kemudian ada teman sebaya, kemudian ada society atau masyarakat atau komunitas gitu, atau citizen gitu. Dan kemudian juga ada si duty barrier atau si pemerintah, si pemegang mandat. Nah, baik dari aspek proteksi sosial maupun aspek proteksi livelihood-nya gitu. Nah, itu kerangka kerja yang kami pakai, yang kemudian kami terapkan di entitas-entitas yang mendapatkan dukungan program ini gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan intervensi satuan pendidikan bencana, karena kita percaya sekolah itu tidak berdiri sendiri, dia harus terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh misalnya, ketika ada SOP kesiapsiagaan bencana sekolah, ketika dia nggak nyambung dengan kesiapsiagaan komunitas, maka pada saat kejadian nanti itu bingung. Setelah keluar sekolah siapa yang membantu? Nah, kalau dia terintegrasi dengan kesiapsiagaan komunitas, maka itu akan lebih baik. Dan kemudian juga kami melakukan pendekatan scaling up kelembagaannya itu ke dalam tata kelola pembangunan dan pemberdayaan desa gitu, sehingga proses pembangunan di desa atau di akar rumput ya, atau kelurahan yang ada sekolah itu memperhatikan aspek-aspek keselamatan atau keamanan anak-anak yang ada berada di sekolah gitu. Itu juga menjadi pendekatan yang kami lakukan gitu. Oke, berarti masing-masing tingkat dan masing-masing usia tuh punya delivery yang berbeda ya Mas, serta kerjasama berbagai pihak itu juga sangat dibutuhkan ya Mas, karena ketika keluar dari sekolah bertemu dengan masyarakat, jadi kerjasama dari komunitas itu juga saling ada keterkaitan dengan pengembangan sekolah siaga bencana untuk anak itu sendiri ya Mas. Iya, dan juga kita
berkolaborasi dengan teman-teman yang memang expert di bidangnya. Misalnya, tentu kan Save the Children nggak punya semuanya ya kapasitas. Nah, jadi bisa aja misalnya ketika dalam proses mendeliver ada kebutuhan tentang first aid gitu, maka kita akan bekerja sama dengan PMI, dengan KSR, dengan atau lembaga-lembaga yang memiliki pengetahuan itu. Ketika kita perlu dukungan bagaimana agar sekolah aman bencana ini inklusif gitu dan lebih tajam, nah kita akan konsultasi dengan teman-teman yang memang ahli di bidang advokasi atau inklusif tadi ya, kayak disabilitas dan lain sebagainya. Itu jadi kita nggak merasa bahwa kita bisa semuanya, tapi kita melihat tadi dengan framework itu kita akan bisa melihat siapa yang akan bisa kita kita bekerja bersama sebagai agenda kolektif. Oh ya, sangat menarik sekali Mas. Jadi, nah tadi Mas sempat juga nih Mas dibahas mengenai partisipasi dan juga keterkaitan Mas antara berbagai pihak Mas. Kayak kalau misalnya di sekolah kan juga tadi guru mungkin yang ada di dalam sekolahnya, yang orang awam kan guru, pengajar, terus lingkungan sekolahnya itu sendiri. Tapi kalau misalnya untuk spesifiknya, apa saja sih Mas yang diperlukan untuk membentuk sekolah siap siaga bencana itu sendiri? Iya, jadi secara prinsip itu ada beberapa, yaitu pertama saya pelibatan aktif para pihak. Nah, dari pelibatan aktif para pihak itu kan prinsipnya apa yang bisa dilakukan. Misalnya kita mengidentifikasi siapa entitas sekolah itu, berarti siswa, guru, tenaga pengajar, kemudian tenaga administrasi dan orang tua, bahkan komunitas yang berada di sekitarnya. Nah, dan setelah itu kita juga identifikasi pemegang mandat dan pihak lain yang peduli atau program-program yang mungkin ada di wilayah itu. Nah, dengan pelibatan aktif para pihak itu, maka akan terbentuk sebenarnya orang mengerti siapa melakukan apa, dan juga dari situlah sebagai menjadi titik awal melihat siapa yang terpapar, siapa yang bisa berkontribusi, atau siapa yang bisa melakukannya secara aktif langsung. Nah, contoh misalnya untuk membentuk tim siaganya itu misalnya. Nah, kemudian dari situ tentu perlu adanya upaya-upaya peningkatan kapasitas, pengetahuan. Nah, dari pelibatan aktif tadi kan kita bisa mengidentifikasi champion-champion yang mungkin bisa dibentuk menjadi fasilitator atau menjadi tim siaganya gitu atau tim. Nah, dari situ yang kedua peningkatan kapasitas tentu perlu training atau kegiatan-kegiatan ya yang sifatnya praktikal untuk penambahan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi situasi darurat maupun membangun kesiapsiagaan. Ya kayak tadi yang saya sampaikan, misalnya first aid dan lain sebagainya. Kemudian membangun komitmen, setelah itu kan tentu perlu komitmen, karena kalau hanya sampai sepakat itu biasanya itu hanya seperti checklist gitu ya, kegiatan selesai checklist pulang seolah-olah itu sudah siaga, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena apapun itu namanya gerakan kesiapsiagaan itu harus tumbuh dari entitas yang memang terpapar di situ. Tentu pihak luar berkontribusi perlu mensupport, tapi sukses enggaknya itu sangat tergantung dari si komunitas inti atau orang-orang yang terpapar langsung atau entitas yang terpapar langsung terhadap ancaman tersebut. Maka perlu dibangun komitmen. Nah, ketika dibangun komitmen kan bukan berarti melepaskan bahwa ini udah ini tanggung jawabnya sekolah saja atau siswa, enggak. Berarti ini sebenarnya agenda bersama. Kenapa? Karena ada duty barrier di situ, pemegang mandat yang memang ketika udah dimasuk dalam kebijakan tata kelola, maka pemegang mandat bertanggung jawab memastikan keselamatan warga sekolah gitu. Dan kemudian ada konsolidasi, misalnya contoh membentuk sekretariat bersama untuk koordinasi dan komunikasi. Itu gunanya sebenarnya untuk agar tidak melepaskan secara sendiri bahwa komitmen kesiapsiagaan itu hanya diletakkan di guru dan siswa saja, tidak, tapi justru dari pihak-pihak lain yang memang juga harus berkomitmen mendukung itu. Nah, setelah adanya komitmen itu tentu harus didukung oleh tata kelola gitu. Tata kelola itu berupa kebijakan, program, dan biaya. Nah, kita sudah punya kebijakan, roadmap misalnya, kemudian ada Permendikbud gitu. Nah, kemudian ada juklak-juknis pembentukan sekretariat gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ada program rutin di daerah misalnya atau nasional yang mengimplementasikan SPAB misalnya? Nah, itu kan juga harus didorong. Kenapa? Karena itu kan ada implikasinya ke biaya juga gitu. Nah, karena kalau tidak ada program nasional itu sulit rasanya
men-scaling up model-model satuan pendidikan bencana yang sudah dibangun. Nah, itu makanya menjadi penting, itu menjadi syarat juga gitu. Dan misalnya dia linking dengan desa juga perlu. Desa sendiri punya program, tapi ketika kebijakannya nggak nyambung juga nggak bisa mendukung secara secara institusi. Nah, itu juga menjadi agenda-agenda ke depan yang menurut saya jadi penting untuk didorong. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya menyediakan instrumen-instrumen pendukung ya, misalnya networking, jejaring. Jejaring di sini maksudnya tentu dalam ketika ada rencana kesiapsiagaan di sekolah, ada aksi-aksi. Katakan ada program dari pemegang mandat, kemudian ada sedikit biaya, tapi boleh jadi ada hal yang memang perlu didukung cepat misalnya dan perlu sumber eksternal dari sistem yang ada. Nah, jejaring ini menjadi penting, misalnya pendekatan public-private partnership misalnya dengan melalui sektor-sektor swasta atau individu yang mau mendukung langsung. Nah, itu kan perlu dikembangkan jejaring itu. Inovasi teknologi misalnya bagaimana penyampaian kondisi sekolah atau evaluasi itu juga perlu aplikasi ya, berbagai macam tergantung dengan kebutuhannya. Menurut saya itu yang penting dilakukan untuk memungkinkan pengembangan satuan pendidikan bencana di Indonesia. Nah, oke, Mas, ini mungkin masih agak sedikit terkait ya. Tadi kan juga Mas Freddy sudah sempat mention atau menyebutkan beberapa pihak yang sudah nih berkolaborasi dengan Save the Children Indonesia. Untuk sebenarnya kalau pihak eksternal yang sudah berkolaborasi lumayan lama atau cukup dekat dengan Save the Children, ada nggak sih Mas yang secara spesifiknya atau secara general aja? Ya, kalau di level kementerian atau level nasional, Save the Children ini ya bekerja bermitra aktif juga dengan BNPB ya di kesiapsiagaan dalam program terakhir kami, yaitu yang di Jawa Barat yang didukung oleh Google ya. Kita juga berkoordinasi dengan BNPB, kemudian Kementerian Desa, juga Kemendikbud untuk mendorong program kesiapsiagaan yang di dalamnya juga ada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, kalau di level provinsi sendiri tentu kami selalu berupaya berkoordinasi dan berkomunikasi juga dengan otoritas sehingga agendanya itu selaras gitu. Nah, itu misalnya dengan BPBD, dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah. Kemudian juga yang tak kalah penting, kita juga berkoordinasi juga dengan entitas-entitas anak atau pemuda kayak Forum Anak ya di provinsi. Dan juga yang terakhir ya di program Jawa Barat, kita sangat dekat berkolaborasi dengan teman-teman salah satu anggota HFI Humanitarian Forum Indonesia, itu LPBNU di Jawa Barat, karena juga memiliki misi yang sama. Jadi itu yang kalau di provinsi lain juga ada ya dengan NGO lokal, kita juga bermitra, Mas. Berarti cukup banyak ya Mas relasinya, dan emang sebenarnya juga membutuhkan banyak pihak untuk bisa menjalankan sekolah siap siaga ini ya Mas, gak hanya dari satu pihak aja. Nah Mas, benar, Mbak. Benar. Kan ini Save the Children dari tahun 1976 ya Mas, berarti udah sekitar 45 tahun tuh Mas. Hingga sekarang ini sudah berapa banyak sih Mas sekolah yang dirangkul untuk menjadi sekolah siap siaga bencana, dan mungkin sekolah mana aja Mas yang sudah dirangkul? Saya udah nggak tahu persis ya Mbak angkanya berapa kalau dari tahun 76 ya. Dan ya karena saya juga baru masuk di Save the Children, tapi yang paling kekinian lah katakan ya dalam 3 tahun terakhir ini itu kita tuh ada memfasilitasi beberapa sekolah untuk menjadi sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana, yaitu di DKI Jakarta, yaitu di level PAUD tadi. Kemudian ada di Bogor juga, di Bandung, Tasik, Bandung Barat, di Palu, Donggala, dan Mamuju. Dan kurang lebih itu sekitar ada 50-an lah satuan pendidikan yang kita fasilitasi ya gitu. Tapi saya nggak tahu angka persisnya, cuman itu di tiap program berbeda. Contoh kayak kalau yang terakhir yang baru yang baru itu ada 10 sekolah di Jawa Barat untuk yang program yang didanain oleh Google. Wah, lumayan banyak ya Mas ya untuk sekolahnya, dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Karena gini, Mbak, kalau yang emergency response tuh lebih dari 50 ya. Tapi saya nggak berani sebutkan sebagai
karena tadi di awal kembali bahwa Satuan Pendidikan Aman Bencana itu kan komprehensif ya. Iya benar-benar. Artinya kita nggak berani juga buru-buru mengklaim bahwa satuan pendidikan itu sudah aman bencana gitu jika hanya kita intervensi saat emergency response gitu. Bukan, menurut saya ya, karena kalau emergency response itu hanya memberikan bantuan, tapi setelah itu kalau tidak dibangun kesiapsiagaan, dibangun sistem, dirubah paradigma untuk pengurangan risiko bencana, maka itu hanya akan tinggal tunggu waktu lagi terjadi bencana, akan rusak lagi gitu. Nah gitu loh, jadi makanya kami itu tidak mau buru-buru juga. Karena waktu juga terus berjalan untuk kedepannya juga ya Mas. Dan tadi makanya yang disampaikan di awal bahwa prinsip-prinsip pilar 1, 2, 3 itu perlu benar-benar diperhatikan gitu. Nah kalau cuman ini emergency response, sekolah rusak ya, penting memang kita perlu memperbaiki retrofitting atau bahkan konstruksi baru gitu dan lebih kuat dari sebelumnya gitu ya. Tapi itu kan hanya satu aspek gitu. Tapi kalau tidak disiapkan aspek pilar 2, pilar 3, maka itu hanya akan terjadi akan tetap beresiko ketika terjadi bencana atau event hazard gitu di kemudian hari gitu. Jadi ya di sini juga saya sampaikan perlu hati-hatian juga gitu melihat agar tidak buru-buru ketika baru training fasilitator atau membuat peta evakuasi maka sekolah itu sudah aman gitu, bukan sebenarnya, tapi tapi budayanya, perspektifnya, sistemnya itu yang harus dilihat juga. Karena satu aspek aja tidak cukup ya Mas ya untuk bisa memastikan itu juga. Nah, karena tadi udah banyak banget tuh Mas sekolah yang istilahnya dirangkul oleh Save the Children Indonesia. Nah, sebenarnya dari sekolah tersebut ada nggak sih Mas kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh sekolah tersebut? Harusnya ada dan bisa ya, artinya secara sederhana gitu, paling mudah itu kegiatan rutin yang mengintegrasikan aspek-aspek satuan penanganan bencana, misalnya mengintegrasikan materi SPAB ke dalam KBM, kegiatan belajar mengajar ya. Contoh misalnya kalau saat olahraga ya kan mungkin sebulan sekali, jangan sebulan sekali, tergantung ya periode berapa lah, katakan secara berkala ada satu waktu belajar tentang simulasi, misalnya lari ke tempat aman, menghitung berapa lama, bagaimana koordinasi. Itu kan nggak perlu harus pihak luar ya, mungkin awalnya perlu untuk pengetahuan jalur amannya gitu. Setelah udah terbentuk kan perlu dilatih. Nah itu yang saya bilang gitu, ketika ada peta evakuasi tapi nggak tahu cara lari ke sana berapa waktunya, juga percuma. Nah lewat ini itu bisa jadi aktivitas yang daily life gitu, kehidupan sehari-hari pendidikan, proses belajar. Atau misalnya saat belajar geografi, ada satu sesi sebenarnya gempa bumi, banjir atau topan, atau diminta sebenarnya warga siswa memahami sebenarnya apa sih ancaman bencana yang ada di wilayah kita gitu. Mereka bisa mengidentifikasi kemudian mendiskusikannya dari perspektif mata pelajaran geografi. Itu juga akan menjadi menyenangkan. Jika ada alat peraga lebih baik, atau undang aja ahli dari luar sekali-sekali menyampaikan, misalnya mengundang pihak BMKG untuk bagaimana sih sebenarnya memantau gempa gitu dan kaitannya dengan sistem informasinya misalnya. Itu ya menurut saya sangat bisa dilakukan. Simulasi mandiri itu jelas ya, misalnya ditentukan saja setahun sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau setiap hari apa gitu, itu bisa. Atau sekarang misalnya hari kesiapsiagaan bencana ya, setiap minimal itu ya dalam satu tahun sekali kita melakukan simulasi itu. Kemudian akses informasi yang paling mutakhir, ini juga nggak sulit, artinya nggak perlu biaya yang mahal, hanya tinggal tahu mau akses informasi itu di mana. Nah, kenapa menjadi penting? Karena sering sekali sekolah tidak mendapatkan informasi yang relevan untuk early action gitu, atau untuk bersiap siaga sebelum kejadian. Padahal kan prediksi itu ada. Contoh misalnya, contoh ini, misalnya di daerah A curah hujan akan tinggi 5 hari ke depan, maka kecamatan A, B, C ada kemungkinan longsor. Nah, jika hujan sekian gitu. Nah, artinya kalau informasi itu diterima sekolah itu berada di wilayah A, maka dia perlu menyampaikan kepada anggota warga sekolah, entitas terutama anak, ketika mobilitas dari rumah atau akses dari rumah ke sekolah, harap hati-hati memperhatikan hal tersebut. Nah, kalau tidak dilakukan berarti sebenarnya kan kita tidak melakukan secara real, gitu, secara nyata. Nah itu bisa kan sehari-hari kan artinya gitu, dan itu terbuka bebas dan free. Oke, mungkin ada kendala tentang child friendly informationnya. Nah itu PR lain.
tapi setidaknya itu perlu didorong bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya untuk orang dewasa, tapi harus juga bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, itu PR lain ya, tapi saya rasa itu penting, bisa dilakukan sehari-hari. Apa cek kondisi atau apel siaga misalnya, tidak harus tiap hari ya, misalnya tiap hari, tiap sebulan sekali misalnya, ya warganya bagaimana dan kondisinya, apakah alat safety kita masih berfungsi, kemudian apakah masih relevan informasinya atau dan sebagainya lah, itu bisa dicek ya, saya pikir. Banyak lagi sesuai kebutuhan dan kapasitas gitu. Berarti untuk kegiatan rutinnya sendiri sudah menjadi program milik sekolah, ataukah masih ada beberapa kegiatan rutin yang emang seharusnya dipantau oleh yang ahlinya nih Mas? Nah, ini kan gini, kalau kita mau mengukur keberhasilan mengelola resiko itu adalah bukan dikelola oleh pihak eksternal kan ya? Iya benar-benar. Ya, kayak saya bertanggung jawab terhadap diri saya, tapi ketika saya tidak mendapatkan informasi yang benar, mungkin saya akan lebih beresiko. Nah, siapa yang pemegang mandat menyediakan informasi yang benar? Tentu ada pihak yang pemegang mandat. Nah, artinya dia tuh tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, cuman yang paling utama yang harus disiapkan, saya harus siap dulu dong sendiri juga gitu ya. Nah, dan si pemegang mandat juga harus menyediakan informasi-informasi tersebut gitu. Jadi supaya ini memang bisa ketemu gitu, memiliki kapasitas untuk mengurangi risiko bencananya. Dan kalau misalnya sebuah entitas atau sebuah sekolahnya tergantung oleh ketika adanya program saja, maka itu mungkin level kemandiriannya belum terbentuk atau masih di level dasar. Sementara ketika kejadian yang ada di situ adalah kita yang tinggal di sekolah kan. Nah, maka perlu ditingkatkan level kemandirian tersebut. Nah, kalau eksternal itu dukungan, tapi bukan berarti eksternal juga membiarkan ya, karena ada mandat di situ untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah itu aman, apalagi warganya. Itu kan bagian dari pemenuhan hak ya. Berarti untuk kegiatan rutinnya sebenarnya dikembalikan lagi ke kemandirian sekolahnya sendiri ya Mas. Bagaimana sekolah itu mampu untuk melanjutkan program yang ada, seperti itu ya Mas? Itu iya, tapi enabling environment harus disiapkan. Enabling environment itu tadi tata kelolanya, kebijakan, program, anggaran, instrumen, dan jejaring. Jadi kalau hanya bilang ini sekolah begitu disosialisasikan sekali, berarti dia sudah harus menjalani sendiri. Itu menurut saya pembiaran, menurut saya ya. Tapi tentunya harus diikuti tadi. Oke, dukungan tadi, tata kelola, kan kebijakan, program, anggaran, dan juga kapasitas, komitmen, dan kemudian jejaring stakeholder. Makanya itu juga strategi yang dibentuk adalah pembentukan sekretariat daerah, kan fungsinya untuk itu, membantu memfasilitasi agar di level sekolah-sekolah itu tetap bisa bergerak movementnya dan disupport oleh pihak-pihak eksternal yang kalau bisa tergabung dalam sekretariat itu ya gitu. Itu sih Mbak. Bahkan kegiatan rutinnya di dalamnya juga sangat kompleks ya Mas isinya. Anggaran, kebijakan, dan lainnya cukup kompleks. Nah, untuk ada nggak sih Mas pencapaian yang sudah ada dari program sekolah siaga bencana sendiri? Kalau ada itu apa aja Mas? Sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya Indonesia cukup progresif ya untuk membangun enabling environment atau kondisi yang memungkinkan untuk pelaksanaan yaitu capaian di kebijakan misalnya. Menurut saya Permendikbud 33 2019 itu merupakan capaian yang baik. Kenapa? Ada payung hukum bahwa penyelenggaraan SPAB itu adalah sebuah mandat gitu. Jadi bukan charity tapi sebuah mandat sebagai negara, sebagai entitas yang harus diurus gitu. Nah, itu menurut saya sebuah capaian yang baik dan komitmen yang baik dari pemerintahan Indonesia gitu. Kemudian peta jalan itu sendiri juga turunan-turunan dari mengoperasional yang menerjemahkan bagaimana agar penyelenggaraan SPAB itu bisa dijalankan gitu secara kolektif dan kemudian secara terintegratif dan juga inklusif misalnya gitu. Artinya pemerintah di level nasional berupaya mengakomodir itu gitu melalui peta jalan yang tentunya itu ketika diturunkan ke level subnasional bisa dipakai untuk acuan atau panduan oleh para duty bearer atau penyelenggara SPAB ini, sehingga
program-program yang dijalankan, kebijakan turun yang dibuat, dan anggaran yang dialokasikan itu mendukung upaya-upaya ini. Karena ini kan sejalan juga dengan pembangunan. Itu satu. benar. Yang kedua, sebenarnya banyak ya pembentukan sekretariat daerah di provinsi dan kabupaten. Nah, secara bentuk itu menjadi satu progres gitu. Nah, secara fungsi itu memang ini ya tidak langsung bagus gitu, atau ada yang bagus, ada yang enggak, itu kan beda-beda gitu, tergantung keaktifan wilayah-wilayah tersebut. Tapi secara bentuk, secara share agenda itu adalah hal yang sangat positif menurut saya, dan itu perlu terus didorong. Nah, kemudian yang ketiga, SPAB itu sendiri ya, pelaksanaannya banyak sekali, tidak hanya Save the Children. Yang saya sebutkan 1, 2, 3 itu bukan capaian Save the Children saja ya, perlu di-highlight. Itu kami lebih suka mengatakan itu adalah capaian kolektif gitu. Banyak pihak yang berkontribusi di situ gitu. Wah, ternyata di balik pencapaian-pencapaian yang ada itu banyak pihak yang terlibat dan orang-orang hebat di dalamnya ya Mas ya. Ya, dan organisasi-organisasi lain gitu ya. Kayak di Indonesia ada PLAN, kemudian ada UNICEF, ada WVI, ada banyak ya. Nanti kalau bisa dicek di anggota Seknas itu kan banyak tuh. Nah, itu kan teman-teman yang stakeholder yang aktif. Kemudian juga di dokumen-dokumen tersebut kan juga ada dituliskan ya siapa-siapa saja yang berkontribusi gitu. Tapi maksudnya gini, itu nggak akan bermakna tanpa tanpa partisipasi aktif atau bermakna di tingkat di tingkat sekolah itu sendiri, di tingkat komunitas itu sendiri. Jadi itu justru PR besar yang harus terus ditingkatkan dan dikembangkan gitu. Oke, berarti di balik capaian itu masih juga punya banyak PR untuk dilakukan seperti itu ya Mas ya. Iya, tentu. Nah kan Save the Children ini kan punya banyak program nih Mas, dan di setiap program tuh pasti punya harapan atau ada harapan yang ingin dicapai. Kalau untuk program Sekolah Siap Siaga Bencana sendiri ini, apa sih Mas yang diharapkan dari program ini? Ya, kami sih mengharapkan agar resiko warga sekolah itu, khususnya anak-anak, baik terhadap bahaya sehari-hari maupun bencana alam atau krisis iklim itu, atau resiko iklim itu dapat dikurangi gitu. Kalau bisa tidak terdampak ya gitu. Melalui yaitu proteksi terhadap anak-anak dari bahaya kekerasan, diskriminasi, dan ancaman bencana tadi. Kemudian kami berharap dengan SPAB ini juga bahkan memberikan rasa aman gitu terhadap entitas sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ini menjadi penting, kenapa? Agar kualitas pendidikan itu juga bisa tercapai. Kalau nggak aman, rasa aman tidak ada, maka itu akan sulit dicapai. Dan juga dengan melalui SPAB ini kita ingin memastikan bagaimana akses pendidikan berkualitas dan inklusif, khususnya ya buat anak-anak yang tinggal di daerah rawan bencana, apalagi yang melakukan wilayah kegiatan belajar mengajar di wilayah rawan bencana. Itu sih Mbak harapannya Save the Children. Oke, wah sangat mulia sekali ya Mas. Nah, kalau misalnya di PMI nih Mas, kita kan punya PMR atau Palang Merah Remaja yang itu biasanya diharapkan itu bisa mengoptimalkan sekolah siaga bencana, dan juga karena PMR juga melekat nih Mas di program sekolah kalau misalnya dan bisa disebutlah istilahnya relawan cilik gitu. Nah, kalau Save the Children sendiri apakah punya misi juga untuk mengoptimalkan anak-anak sebagai relawan cilik Mas? Ya, kita punya program relawan, tapi memang belum spesifik misalnya menargetkan harus ada anak-anak ya, dan ini mungkin juga menjadi input menarik ya untuk dibicarakan di internal kami. Tapi sebenarnya karena kami melihat bahwa dalam pengembangan isu anak itu tidak hanya anaknya itu gitu, tapi itu tadi sosioekologikal, banyak hak. Dan kami memperhatikan aspek itu. Salah satunya misalnya Save the Children baru saja membentuk atau meluncurkan ini ya, Child and Youth Advisory Network ya. Jadi semacam panel advisory yang berasal dari anak-anak dari berbagai daerah yang akan memberikan input-input gitu atau masukan kepada Save the Children dalam implementasi programnya. Dan juga selain itu juga memberikan evaluasi atau juga memberikan aspirasi mereka yang coba kita kemas dalam country strategic plan kami misalnya saat ini. Itu yang ada yang sekarang yang saya tahu. Nah, kalau relawan ada pendaftarannya, tapi
kebanyakan youth ya. Kalau yang anak-anak sih saya belum pernah lihat angkanya secara spesifik. Oke. Nah, kan selama membangun program ini Mas, banyak banget kan yang dilalui, jatuh bangun, terus suka duka gitu. Kalau misalnya tantangannya itu apa sih Mas yang pernah dialami dari program ini? Ya, kalau tantangan itu memang banyak ya. Kalau yang paling secara fisik tuh misalnya akses geografis ya, karena Save the Children punya misi the most deprived children atau the most marginalized. Jadi kita berusaha menjangkau daerah-daerah yang memang paling sulit diakses. Itu tentu menjadi tantangan geografis. Kemudian yang kedua sebenarnya tantangan terhadap ya bencana itu sendiri saat ini yang paling relevan ya itu COVID ya, pandemik gitu ya. Itu kan men-shift semua pendekatan gitu. Nah, ketika dulu misalnya kita melakukan SPAB itu bisa enak ngumpul, kemudian pengorganisasiannya itu ngalir, cair bersama anak-anak. Kalau sekarang kan harus dikemas sedemikian rupa supaya aman ya dari penularan COVID. Nah, itu berpengaruh sehingga banyak menghilangkan atau mempospon kegiatan-kegiatan esensial sebagai prakondisi mencapai target-target kapasitas dalam membangun SPAB. Itu kemudian juga itu yang paling relevan kini. Kemudian juga prioritas sebenarnya. Ketika prioritas sekolah itu meskipun sekolah itu di dalam bencana, tapi boleh jadi ada prioritas-prioritas lain di sekolah itu sendiri atau persoalan-persoalan lain yang belum terselesaikan. Nah, kita memang harus memperhatikan aspek itu menjadi tantangan ketika mau mendeliver karena memang kita kan juga punya program, punya timeline ya. Tapi sebenarnya sekolah kan juga punya ini. Nah, untuk ketemu itu agar tidak membebani pihak sekolah itu juga menjadi sebuah tantangan yang perlu diselesaikan agar proses ini tidak menjadi mendikte sekolah untuk seperti A, B, C dari program kita. Tapi ini menjadi full dignity atau pelibatan yang bermakna oleh sekolah, aspirasi mereka juga mengalainkan itu juga menjadi tantangannya. Ya sebenarnya yang jelas ketika ya itu masih banyak ya gapnya terlalu besar, gap antar implementasi kebijakan maupun pelaksanaan operasional di level tapak ya maupun di subnasional tuh gap kapasitas masih besar sehingga dampaknya dengar SPAB tapi cara melakukannya secara institusi bagaimana itu lain soal. Itu masih banyak kita temuin di wilayah-wilayah sehingga masih perlu didorong lah. Itu sih. Oke, berarti tadi sudah membicarakan tantangan ya Mas. Di balik tantangan tuh kan pasti selalu ada cerita yang mungkin berkesan nih Mas. Kalau untuk Mas Freddy sendiri, cerita apa sih Mas yang berkesan di program ini? Ya, cerita yang paling baru sih ya yang berkesan yang saya lihat tuh program terakhir kita tuh ada yang aktif tuh di Jawa Barat ya. Waktu udah setahun lalu lah ya. Kebetulan pas COVID juga pandemik di daerah Tasik di Man 4 itu sebelum pandemik tuh kita udah sempat training fasilitator ya guru untuk prinsip menjalankan memfasilitasi SPAB di sekolahnya. Menarik ketika pandemik ini kita belum bisa langsung ke lapangan tapi sering komunikasi online. Nah, mereka mengambil inisiatif menyerap pengetahuan SPAB itu secara praktis. Misalnya Man 4 itu fasilitator dan siswanya mendukung Satgas COVID-19 di desa gitu ya untuk mendata atau menghadirkan data kelompok-kelompok rentan yang harus dibantu atau dia mengakses dana-dana, bukan dana saja ya, bantuan COVID ya maksudnya, baik dana maupun yang lainnya gitu. Nah itu menurut saya itu menjadi hal menarik. Kenapa? Ketika pemahaman kapasitas dan juga tahu apa yang harus dilakukan itu betul-betul dapat diimplementasikan dan berkontribusi lah terhadap dalam kemarin ya respon COVID gitu ya, dalam respon kemanusiaan. Kemudian juga ada yang menarik gitu, ada satu sekolah itu di daerah yang susah banget di atas bukit gitu ya, di daerah
Pangalengan dan di daerah Ibun gitu ya. Kemudian fasilitatornya, gurunya ketika habis training oleh kita, dia kemudian mengimplementasikannya. Dan menarik lagi, beliau mampu mengintegrasikan gitu rencana aksi sekolahnya terhadap rencana aksi komunitas, sehingga kemudian mendapatkan dukungan baik dana maupun program di desa gitu. Artinya itu kan pelembagaan ya, dan itu menjadi sebuah model yang memang kami cita-citakan, yang kita harap bisa didorong, direplikasi di desa-desa lain. Itu sih yang paling dekat, Mbak, yang saya ingat. Oke, berarti cerita-cerita yang berkesan ini salah satunya juga menjadi pemantik semangat untuk terus bergerak di program ini ya, Mas ya? Iya, benar, Mbak. Dan yang kenapa saya highlight 2 cerita tadi, karena itu bukan didorong karena ini ada program dari Save the Children gitu loh. Ya, artinya mereka ya kita fasilitasi di awal gitu. Tapi setelahnya mereka terus melakukan gitu. Bahkan yang di MAN 4 tuh fasilitatornya menjadi juara dalam pemetaan exposure gitu ya, pemetaan crowd mapping pakai OSM ya. Mungkin teman-teman PMI tahu tuh, dia kontribusi tuh berusaha memetakan desa-desa yang memang nggak ada di peta, tapi daerah rawan bencana. Nah, dengan kontribusinya itu terpetakan semua desa-desa yang rawan bencana di wilayah dia gitu. Artinya itu kan sesuatu yang signifikan. Belum lagi juga yang lain ya, masih banyak sih, cuman ya itu yang bisa disampaikan. Oke. Di episode 4 ini cukup memberi banyak informasi ya Mas ya, karena kita tadi sudah membahas mengenai SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita juga sempat membahas tentang kebijakannya, tata kelolanya, alurnya, bahkan membahas tentang cerita yang berkesan untuk Mas Freddy sendiri. Jadi kita jadi tahu nih Satuan Pendidikan Aman Bencana itu seperti apa, dan mungkin belum secara mendetail, tapi secara permukaan kita sudah tahu, dan alurnya dan lain-lainnya ya Mas. Nah, dari penjelasan episode ini, sahabat PMI bisa banget nih dirangkum, lalu informasinya bisa di-share ke adik-adiknya atau ke teman-teman adik-adiknya juga, ke tetangga atau ke keluarga lainnya. Terus juga sebagai penutup nih Mas, mungkin dari Mas Freddy sendiri ada closing statement untuk disampaikan kepada sahabat PMI atau kepada teman-teman yang sedang mendengarkan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau dari saya ini buat kita semua ya, termasuk Save the Children juga, PMI dan semua teman-teman, bahwa diperlukan komitmen bersama sebenarnya dalam membangun ketangguhan lewat satuan pendidikan atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, kalau untuk komitmen tersebut kan tidak cukup hanya komitmen ya, tapi perlu juga diturunkan dalam aksi-aksi nyata, mulai dari merencanakan, kemudian menjalankan target-target yang sudah dibuat. Contoh misalnya roadmap tadi gitu ya. Jadi semua pihak juga berusaha berkontribusi memenuhi peta jalan, target-target dan peta jalan tersebut gitu. Baik pemerintah, swasta, lembaga, masyarakat itu sendiri, pihak sekolah gitu. Nah, kemudian yang terpenting sebenarnya keterbukaan dan kemudahan terhadap akses informasi terkait SPAB ini menurut saya sangat penting ya untuk diadakan atau dilakukan. Kenapa? Karena mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia untuk bisa mencapai upaya kolektif itu menjadi prasyarat akses dan keterbukaan informasi tentang SPAB, supaya jika itu mudah diakses, maka kita semua secara kolektif bisa mencoba melakukannya secara independen atau secara optimal. Itu sih Mbak dari saya. Baik, Mas Freddy, terima kasih sekali sudah mau mampir ke podcast Merapi serta membagikan informasi yang banyak sekali yang ilmunya bisa diambil nih untuk sahabat PMI. Semoga Mas Freddy dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitasnya Mas Freddy. Terima kasih. Terima kasih Mbak Stara, terima kasih semuanya. Gimana sahabat PMI di episode kali ini? Nggak hanya seru loh, episode ini juga berisi tentang ilmu dan informasi yang sangat berguna. Nah, keseruannya itu nggak hanya sampai di episode ini aja nih, masih ada keseruan, informasi, dan ilmu berguna lainnya di episode-episode selanjutnya.
Nah, untuk informasi selengkapnya, kalau mau tahu, bisa stay tune terus di Instagram @pmidiy. Jangan lupa setiap hari Jumat, pantengin channel YouTube kita, PMIDIY. Jangan lupa ya, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.